ini memang saya ada nggak setuju, misalnya maaf, ada kementerian ngurusi kok khusus. Misalnya apa? Menteri Haji dan Umroh. Orang haji umroh itu kan urusan orang agama. Indonesia bukan negara agama. Negara yang memfasiliti banyak agama. Betul. Bukan saya orang Islam, sama ya. Tapi cara ini menurut saya terlalu, kenapa itu kemudian dikebut di undang-undangnya sehingga posisi presiden seperti tak berdaya akhirnya menunjuk menteri kan gitu. Orang Kristen itu tiap tahun ada namanya Holy Land loh. Ya kalau begitu ada kementerian urusan Holy Land dong. Dengan BP aja, badan penyelenggara saja sudah cukup sebenarnya. Karena kan tidak harus, karena kalau udah kementerian Mas, itu harus sampai ke tingkat bawah, karena kan kabupaten kota ada dinas. Nomenklaturnya jadi kemana-mana kan gitu. Itu kan jadi kita itu bukan kok ini nanti ya itu dari kita kan negara bukan negara. Kami contoh ya kalau yang sangat-sangat itu yang saya sendiri tidak. Lapar kebanyakan Gen Z sama Gen apa? Karena itu yang kondisinya lapar karena dia mau cari kerjaan susah, ya kan mau ini. Tapi kenyang nggak dikasih pencitraan? Tetap implementasi dong ya. Iya, kalau dari sisi saya sih sebenarnya kondisi-kondisi global ya, perang Rusia, Ukraina, kemudian kondisi Gaza yang masih seperti itu, Israel dan Timur Tengah ya. Dan ini membawa Indonesia tidak ada pilihan lain, harus melakukan efisiensi karena memang cara berbeda tadi disinggung kalau Pak Purbaya lebih ke pertumbuhan ekonominya, jadi itu uang digelontorkan ini kalau apa namanya Sri Mulyani savingnya yang ditambah karena Sri Mulyani itu menggunakan pola pengalaman pada saat pandemi COVID. Karena pandemi COVID itu kita satu hebat Indonesia itu dibanding negara lain tuh, Malaysia misalnya. Di Indonesia itu nggak ada orang mati karena kelaparan pada saat COVID. Tapi di Malaysia banyak, Nah ini kan sesuatu, kenapa? Karena kepandaian Sri Mulyani ketika ada uang-uang yang disimpan itu yang kemudian ini. Nah sebenarnya mereka sendiri melihat bahwa ke depan ini akan ada situasi turbulensi politik global yang begitu panas. Cuman memang karena itu ya Pak Prabowo ada strategi ini, hebatnya Pak Prabowo di sini. Jadi dia akhirnya banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, belum melakukan berbagai cara agar Indonesia tampil di ini seperti yang disampaikan oleh Trump itu akhirnya pujian-pujian Indonesia termasuk oleh Netanyahu. Tapi kalau langkah efisiensinya sendiri nih Pak, udah tepat belum Pak? Karena kan banyak juga dikritik oleh Gen Z nih, kalau Bapak ngomongnya Gen Z terus nih. Melakukan efisiensi tapi ada lagi aja nih jabatan-jabatan baru yang kemudian akhirnya kayak kontradiksi dengan tujuan dari efisiensi sendiri. Iya, jabatan baru itu sebenarnya kan lebih kepada watak dari Pak Prabowo yang sangat merangkul ya, karena kan begini ya, jangan dilihat ada memang itu saya ada analisa yang jauh lebih nih. Bagaimana kalau organisasi itu apa istilah kabinet itu tuh ramping, ya ta? Itu organisasi ramping itu menurut Osborne itu teorinya itu itu lincah ya kan, efektif dalam hal ini. Tetapi itu lupa bahwa kondisi masyarakat itu harus masyarakat yang terdidik, well educated. Sementara Indonesia ini negara yang masyarakatnya tahu sendiri kan gitu ya. Jadi masyarakat ini membutuhkan penanganan khusus. Di satu sisi Indonesia ini memang Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi maunya Bapak ini kan ada, Pak Presiden maunya kan ada perwakilan sana, perwakilan sana. Jadi sehingga Indonesia, inilah Indonesia. Gitu loh. Jadi tidak Indonesia yang Jawa sentris lah, Indonesia yang terlalu Islamik ini. Memang saya ada nggak setuju, misalnya maaf. Ada kementerian ngurusi kok khusus. Misalnya apa? Menteri Haji dan Umroh. Orang haji umroh itu kan urusan orang agama. Indonesia bukan negara agama. Negara yang memfasiliti banyak agama. Betul. Dulu ada Menteri Agama. Tapi kalau kita nanti ada Mas, kalau begitu tuntutan orang Kristen itu tiap tahun ada namanya Holy Land loh. Ya kalau begitu ada kementerian urusan Holy Land dong. Kalau ada haji dan umroh di sini. Ini kan harus dilihat secara ini. Bukan saya orang Islam, sama ya. Tapi cara ini menurut saya terlalu, kenapa itu kemudian dikebut di undang-undangnya sehingga posisi presiden seperti tak berdaya akhirnya menunjuk menteri kan gitu. Mungkin karena itu kasus dana haji. Ya itu tapi persoalan itu bukan solusi ya Pak? Bukan solusi kan, dengan BP aja badan penyelenggara saja sudah cukup sebenarnya. Karena kan tidak harus, karena kalau udah kementerian Mas, itu harus sampai ke tingkat bawah karena kan kabupaten kota ada dinas. Nomenklaturnya jadi kemana-mana kan gitu. Itu kan jadi kita itu bukan kok ini nanti ya itu dari kita kan negara bukan negara. Kami contoh ya kalau yang sangat-sangat itu yang saya sendiri tidak. Kemudian ditambahlah badan-badan yang kemudian itu sepertinya ke badan yang ya mungkin nanti bermanfaat kayak badan mengenai riset
riset atau penelitian yang Brian itu Pak. Brin. Bukan Brin. Ada lagi. Yang Pak Brian, ketuanya yang kering, dikti yang apa tanah kering untuk riset tanah kering itu. Tanah gambut. Bukan tanah gambut, tanah ini yang apa? Mineral kering. Mineral kering itu kayak uranium, kayak jenis ini gitu yang untuk diekspor nikel segala itu jenis itu. Harusnya cukup di Brin aja. Itu kan Brin. Nah, kita ada badan Brin. Kalau lihat kayak Pak Purbaya tadi singgung, Pak Purbaya mengatakan, loh kenapa yang namanya cukai itu rokok itu naik sampai 57%. Itu kan gila lo, Fir'aun lo katanya kan bilang begitu. Ya karena apa? Karena apa? Kemudian masyarakat kita bukan rokok KTR, kawasan tanpa rokok, oke lah rokok kita ini. Tapi kan kemudian di dalam rokok itu begitu banyak orang bekerja di sektor rokok itu, ya kan? Yang akhirnya Gudang Garam kemarin PHK kan seperti itu. Betul. Tapi di satu sisi kita gagal juga. Akhirnya yang banjir adalah rokok ilegal. Coba kita di Shopee belinya orang ilegal gampang sekali mas. Akhirnya berarti komunikasi lagi nih masalah. Ya masalahnya kan. Di satu sisi kita tembakau, saya nggak merokok, temenku nggak ngerokok. Tapi kan nggak boleh kita kemudian mengatakan tembakau itu mestinya ada fungsi lain. Saya katakan nggak mungkin Allah ciptakan tembakau hanya untuk rokok. Betul. Seperti orang mendebatkan ketika si Gibran ngomongin kemenyan untuk ini, orang mendebatkan bahwa kemenyan itu urusannya dengan misting mendeng, undang setan lah, undang sirik. Padahal dukun padahal yang namanya kemenyan itu untuk wangian Gucci, Dior, YSL. Itu semuanya pakai itu. Maksud Gibran kan apa? Itu dihilirisasi, diolah di sini, jangan diekspor ke sana bukan bongkar-bongkar itu. Nah ini kan cara berpikir kita yang kadang-kadang sampai kepada tataran yang menurut saya paradigmanya terlalu berlebihan. Jadi kan seperti itu. Nah dengan itu maka yang kita lihat adalah sebenarnya kita membutuhkan semacam lembaga-lembaga penelitian di mana kemudian untuk pengembangan yang sifatnya tadi. Kalau tembakau ya fungsinya tidak hanya rokok, mestinya ada fungsi yang lain. Nggak mungkin Allah ciptakan gitu. Kemenyan ya nggak mungkin, kemenyan fungsinya hanya untuk ngundang setan kan gitu. Tapi mesti ada fungsi lain yang harusnya kita kembangkan. Kita punya brain, risetlah itu. Jangan kemudian kita membenci rokok, tapi nggak ada solusi. Benar saya katakan Pak Purbaya, saya suka. Kan kamu ngomong tok loh, nggak ada solusi. Ngelarang orang begini, tapi nggak ada solusinya. Itu orang mau kemana, kerja di mana, dia sementara akhirnya negara setiap tahun 5 triliun hilang. Saya teman-teman Indah sampai kita bicara sisi 5 triliun. Hanya karena menaikkan cukai. Semula ini mau ambisi naikkan cukai. Akhirnya malah industri rokok kita bukannya makin baik, ya kan tapi yang muncul ada rokok selundupan yang begitu banyak dan itu rugi semuanya akhirnya kita yang kita dapatkan nggak ada. Jadi itu mas saya ketika kebijakan itu dibuat memang harus betul-betul memperhatikan kondisi realitas itu.